dipersembahkan oleh... Kita bicara soal Gus Dur, kita geser sedikit soal Bung Hatta. Nah, sebelum kita bicara soal Bung Hatta, kita saksikan dulu yang satu ini, fakta tentang Bung Hatta. Rakyat adalah prioritas utama, itu adalah prinsip beliau. Hidup sederhana, cinta tanah air, berjuang dan konsisten dalam sunyi, Bapak Palang Merah Indonesia, guru etika di rumah, menolak menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ibu Halida, apakah semuanya ini memang nyata di kehidupan sosok Bung Hatta di balik layar selama ini? Ibu melihat sang ayah? Iya, memang begitu. Jadi kami dididik dalam cara hidup yang membumi ya. Jadi misalnya ada uang segini, ya kita hidup dalam keuangan yang kita punya dan buka-bukaan di dalam rumah. Mampunya kita apa dan prioritasnya apa, tetapi utamanya selalu memikirkan sekeliling kita. Makanya waktu Bung Hatta meninggal kan sampai Pak Rusdan Abdul Ghani mengatakan penjaga hati nurani bangsa. Karena memang hatinya selalu kepada rakyat dan perjuangannya itu memang itu. Jadi, kalau kita melihat para pendahulu kita, keluarganya cenderung memiliki sikap hidup yang sederhana, bahkan juga tidak bergaya hidup mewah. Tapi apakah sebenarnya ketika memiliki jabatan tertentu, menjadi seorang pemimpin tidak boleh kaya atau tidak boleh memiliki harta yang banyak, Ibu Halida? Menurut Ibu gimana? Sebetulnya kalau itu adalah pencarian sendiri, dengan misalnya Bung Hatta itu dengan menulis buku, menulis tulisan, kemudian diterbitkan di luar negeri, dan ada uang, ditabung. Lalu ia mempunyai sesuatu barang yang memang berguna untuknya, untuk kehidupannya sehari-hari, itu ya sah saja. Misalnya harus tampil rapi, tapi tidak harus mewah. Dan ada satu cara hidup yang tertib gitu. Menurut Ibu sebagai putri Bung Hatta, lebih banyak suka atau dukanya Ibu selama perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang? Di dalam keluarga kami selalu dekat di hati ya. Dan juga kami tercerahkan dengan cara hidup ayah dan ibu yang selalu menaruhkan perasaannya kepada rakyat, kepada lingkungan, kepada persahabatan, kepada mengupayakan supaya kita harus menjadi orang yang benar, yang jujur, dan integritas. Dan itu memang sudah gayanya begitu. Ya, jadi menempatkan hatinya di orang lain. Singkat saja, Kak Olga. Aku penasaran juga ya, karena jabatan Bung Hatta itu kan sangat tinggi. Tentunya fasilitas negara yang bisa dinikmati itu sangat-sangat banyak gitu. Ada nggak sih peristiwa-peristiwa yang memang Bung Hatta menolak menggunakan fasilitas negara karena merasa bahwa oh ini kepentingan pribadi nih, bukan kepentingan pekerjaan atau negara gitu. Karena kan kadang-kadang menggoda gitu, masa cuman gini doang nggak bisa sih, saya kan jabatannya tinggi, saya berkorbannya banyak, saya dibuang di mana-mana oleh Belanda gitu. Pernah nggak ada satu peristiwa yang mungkin bisa diceritakan dan dibagikan bersama? Justru kami itu memang hidup untuk bersama-sama dengan tanah air dan bangsa, di mana seperti ayah selalu bilang, dengan rakyat kita maju. Dan dengan rakyat pula kita bisa merasakan maju mundurnya keadaan. Apa yang menjadi haknya secara misalnya jabatan, ada sesuatu yang diatur oleh undang-undang bahwa itu memang haknya dia. Misalnya selama menjabat tinggal di rumah dinas, itu adalah haknya. Tetapi membuat demarkasi mana yang merupakan barangnya dinas, mana yang merupakan barang pribadi. Jadi kalau misalnya dikasih rumah dinas harus ditempati ya, tidak boleh menolak atau mungkin memilih untuk mentahannya aja itu nggak boleh, tunjangan itu nggak boleh ya. Ya kan, Gian nggak boleh ya. Apalagi kalau rumahnya di Bintaro. Oh, baik, terima kasih. Oke. Ini info aja untuk Mbak Halida, Mbak lah. Jadi di Jakarta Utara pernah habis ngabuburit saya sama Iwan Fals tampil, tapi saya memperhatikan pas Iwan Fals tampil lagunya tentang Bung Hatta. Itu penonton diem semua dan menyalakan lilin yang terdengar jasamu
terkenang jelas jiwa sederhanamu. Orang diam semua, seluruh. Jadi cuma ngasih tahu itu. Boleh nanya sekali? Oke, singkat saja. Saya mau konfirmasi ke Bu Alida tentang kejujuran. Benar nggak waktu saya nering rupiah pernah dipotong dari 1.000 sampai 1 rupiah? Besoknya. Itu kalau saya kan ngasih tahu keluarga supaya tukar dolar. Itu betul nggak Bu Hatta aja nggak dikasih tahu? Itu satu. Terus kedua soal etika. Betul nggak Pak Hatta itu setiap kali baca buku selalu bersih, kadang ada kiai yang bilang dia pakai sepatu dulu, terus mendoakan penulisnya, baru dia baca. Itu dua hal. Untuk yang pertama, iya, waktu menjadi wakil presiden, ada keputusan bahwa uang harus dipotong ya. Itu yang dibilang Gunting Syafruddin. Memang waktu sudah terjadi, ibu saya bilang, aduh kenapa ayah nggak bilang gitu. Lalu jawab ayah, ya kalau saya mengatakan nanti Yuka akan bilang kepada mami, nanti mami akan bilang kepada teman-temannya, dan ini kan rahasia negara, tidak bisa. Gila ya. Bisa menahan diri untuk menyelamatkan, sebetulnya kan bisa menyelamatkan diri sendiri. Iya, kasih tahu dulu dong, besok mau dipotong rupiah. Enggak. Tapi enggak, tetap bersama rakyat gitu. Bung Hatta sudah biasa untuk hidup sengsara dan hidup susah. Karena memimpin itu menderita. Rela untuk menjadi political prisoner, menjadi tahanan politik karena gerakannya untuk kemerdekaan diawasi selalu waktu bikin kaderisasi pendidikan nasional Indonesia, PNI baru tahun 30-an. Dari satu kota ke lain kota di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Lalu jadi kan diawasi terus. Akhirnya tuh idealismenya itu dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Terus dipenjarakan di Glodok, penjara Glodok, untuk dibuang ke Bovendigul di Papua. Jadi sudah biasa, sudah di mana aku hidup, yang kuinjak adalah tanah airku, aku gembira, aku bahagia. Loh, kosong. Kosong ya Mbak ya? Kirain tumbler, gak taunya anggota dewan. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.